Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Ara Saraswati, nomor absen 26 dari kelas 12 MIPA 5. Di video ini saya akan mencoba praktikum kimia sederhana tentang elektrolisis air. Di percobaan ini saya akan menggunakan dua larutan, yang pertama yaitu larutan garam dan yang kedua yaitu larutan cuka. Nah, untuk melakukan praktikum, pertama-tama kita harus siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu dua pensil yang udah diraut. Terus yang kedua ada kabel dan penjepit buaya. Yang ketiga ada garam. Kemudian ada batu baterai 9 volt. Kemudian ada botol bening atau bisa diganti dengan gelas bening. Kemudian cuka. Dan yang terakhir yaitu air bening. Nah, untuk langkah yang pertama yaitu kita masukkan garam ke dalam botol bening yang tadi sudah disiapkan. Kemudian tambahkan air ke dalam botol bening yang sudah diisi dengan garam secukupnya. Setelah itu saya memodifikasi botol bening tersebut dengan penutup dari plastik. Kemudian rangkai kabel penjepit buaya dengan baterai. Lalu masukkan pensil ke dalam larutan garam. Nah, tadi fungsinya memodifikasi botol tersebut dengan tutup plastik itu agar pensil tidak jatuh saat atau tidak tenggelam saat dimasukkan ke dalam larutan garam tersebut. Lalu jepitkan penjepit buaya pada masing-masing pensil. Nah, yang merah itu sebagai anoda dan yang hitam itu sebagai katoda. Dan inilah hasil percobaannya. Muncul gelembung-gelembung pada pensil tersebut. Nah, untuk percobaan kedua, saya mencoba dengan larutan cuka sebagai larutannya. Tak lupa saya juga memodifikasi botol kedua ini dengan penutup plastik. Dan kemudian lakukan langkah-langkah seperti percobaan nomor 1. Dan inilah hasil percobaan yang kedua dengan larutan cuka. Nah, kenapa sih pada pensil muncul gelembung? Jadi perlu kita ketahui bahwa elektrolisis adalah penguraian suatu elektrolit oleh arus listrik. Nah, elektrolit di sini yaitu larutan garam dan larutan cuka. Terus arus listrik itu didapat dari batu baterai yang 9 volt tadi dialiri oleh arus listrik melalui kabel penjepit buaya tersebut. Kemudian pensil di sini berguna untuk elektrode. Nah, secara luasnya pada sel elektrolisis, reaksi kimia akan terjadi jika arus listrik dialirkan melalui suatu elektrolit, yaitu energi listrik atau arus listrik diubah menjadi energi kimia atau reaksi redoks. Kemudian yang membedakan percobaan pertama dan percobaan kedua yaitu pada larutannya. Pada percobaan pertama, larutan menggunakan larutan garam. Dan garam termasuk ke dalam larutan elektrolit kuat. Sedangkan percobaan kedua menggunakan larutan cuka dan cuka termasuk ke dalam larutan elektrolit lemah, sehingga gelembung yang dihasilkan pun lebih banyak percobaan pertama dengan larutan garam dibandingkan percobaan kedua dengan larutan cuka. Pada larutan ini menggunakan larutan garam, dan larutan garam itu dibagi menjadi dua, yaitu NaCl yang terdiri dari Na+ dan Cl-, kemudian H2O yang terdiri dari H+ dan OH-.
Nah, pada anoda, elektrode yang bersifat positif akan menarik ion-ion yang minus, yaitu ion OH-, ion Cl- dan molekul H2O. Tetapi yang teroksidasi adalah ion Cl- karena fenomena yang disebut tegangan berlebih. Nah, sedangkan pada katode, elektrode yang minus akan menarik ion positif, yaitu ion H+ yang akan tereduksi menjadi atom hidrogen. Nah, itulah tadi praktikum kimia sederhana yang saya lakukan tentang elektrolisis air. Jika ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.